Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Hehehe. Oke, pada kesempatan sore ini saya mau ngajak jalan-jalan si TP ya, sama yang lain juga. Cuman, TP. Cuman dalam kondisi hujan ya. Jadi pada akhirnya, TP. Pada akhirnya saya memutuskan untuk membuat stay di kandang aja ya, nggak jauh-jauh sambil ngopi. Nah guys, jadi pembahasan pada sore hari ini temanya adalah tentang masih dalam kasus jasa pajak ya. Jasa pajak yang sering kita temui ya. Banyak kasus-kasus yang beredar juga ya dari akibat jasa pajak tersebut ya. Karena ada yang murah, ada yang mahal, dan kebetulan yang terjadi adalah yang yang jasa pajak dengan mahar yang sangat mahal ya. Dan juga intinya jadi intinya apa yang telah disepakati itu ternyata tidak ditepati oleh si pemuka jasa pajak tersebut. Nah, guys, jadi gini ya, untuk seputaran jasa pajak ini ya, jadi pada intinya gini, yang namanya jasa pajak itu jasa pajak itu ya, itu adalah kita itu menjual jasa ya. Jadi bukan sekedar menjual tata bahasa ya. Nah, kita bahas soal si Cici ya, yang betina yang dititipkan di om saya. Itu sempat dari kabarnya dari owner sebelumnya ya, sebelumnya si Cici pindah tangan ke saya, itu kabarnya si Cici itu udah beberapa kali dikawinkan ke tempat jasa pajak seseorang gitu ya, dan hasilnya itu nihil gitu dan nol. Nah, efek dari kejadian tersebut, jadi yang si owner pemilik si Cici itu yang sebelumnya merasa jengkel dan kesal gitu, karena dia juga udah membayar jasa pajak yang sangat cukup lumayan ya, dan juga harapannya juga boleh dikatakan hangus ya, jadi sirna gitu, harapannya jadi tidak berharap lagi gitu, jadi merasa kesal, makanya teman saya itu menjualnya kepada saya gitu. Nah, jadi ceritanya dari kekecewaan itu timbullah lagi permasalahan yang baru, karena si owner tersebut merasa kesal gitu kan, jadi ingin menjual si Cici. Jadi si Cici juga terdampak efeknya ya, karena akibat dari kejadian jasa pajak yang dua kali dipajak itu katanya, dan juga garansinya itu karena terus-terusan 2 kali berturut-turut tidak jadi hamil ya. Nah, si Cici yang terdampak juga susah. Jadi si owner sebelumnya ini agak kesulitan juga ya menjual si Cici, dikarenakan yang namanya informasi itu bisa didapatkan dari siapa saja ya guys ya.
termasuk dari orang-orang sekeliling ataupun dari kemungkinan dari orang si jasa pajak tersebut juga berbicara ya mungkin ya. Nah, jadi kebetulan pada saat itu mendatangi sebuah jasa pajak yang owner si Cici itu yang sebelumnya mendatangi seseorang ya yang membuka jasa pajak, namun si pejantan yang menjadikan jasa pajaknya itu yang di open studio itu adalah dogi impor milik orang lain. Nah, di situ kan banyak opsi ya. Ada opsi yang pertama membayar secara sepenuhnya atau real sesuai dengan jasa pajak. Misalnya kita taruhlah 8 juta rupiah gitu ya untuk sekali pajak dan sekali sampai selesai ya, dan garansi sampai jadi. Opsi yang kedua, opsi yang pertama itu boleh difoto, boleh di video, bebas, boleh didokumentasi oleh si user ya, atau si ya, orang yang melakukan jasa pajak ya, atau pelanggannya ya, bisa katakan pelanggan ya. Nah, dan opsi yang kedua itu dipacakkan tanpa adanya video, tanpa adanya foto, intinya tidak ada dokumentasi yang valid gitu. Kalau untuk foto tersendiri itu bisa saja ya guys ya, hanya dengan didekatkan atau dirapatkan aja gitu ya, karena foto itu bisa saja banyak manipulasi ya. Bisa aja dengan cara saling berbelakang, si dogi belakang-belakangan kita rapatkan ya, dengan cara dirapatkan seperti ini, misalnya gini. Ini kan ya, ini kan si jantan, ini yang betina nih, ini didapatkan gini, bisa aja kan, itu sudah dapat fotonya. Padahal itu tidak terjadi pemacakan, tidak jadi proses pembuahan ya. Nah, yang pertama, wah, ini yang tek. Nah, yang pertama itu, dan yang saya soal pembahasan ini, jadi untuk kawan-kawan ya yang ingin melakukan jasa pajak, seperti itu atau kepada seseorang yang seperti itu saya sarankan tidak usah ya, karena yang namanya berternak itu yang ternak itu intinya harus netral, dan kita harus juga yakin ya 100% tidak ada kebohongan, karena kalau dalam kepercayaan saya sendiri ya, Allah juga maha mengetahui ya, karena segala sesuatu yang dimulai dengan kebohongan akan menghasilkan sesuatu yang tidak bagus juga ya. Tapi udah lama nggak keluar ya. Nah, itu banyak sekali ya yang terjadi, hal yang terjadi seperti itu. Nah, dan saya itu mau untuk menangkis, bukannya saya untuk melakukan pembelaan ya, karena si Cici udah berada di tangan saya gitu ya. Berada di tangan saya. Jadi bukan saya melakukan pembelaan, karena saya, kenapa saya sampai berani membeli si Cici dengan harga yang lumayan juga ya, karena saya juga kasihan terhadap teman saya. Kalaupun dijual hanya mendapatkan harga yang sangat murah, belum lagi chance dari teman-teman ya mungkin ya, yang sudah termakan isunya ya gitu ya. Kalau betina itu tidak akan tidak susah untuk beranak gitu. Cici, Tebe, diam, duduk. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, bentar di ini dulu ya si Tebe. Sulit tadi. Nah, jadi kejadiannya seperti itu ya guys ya. Nah, di sini saya juga bukan untuk membela diri atau membela si Cici karena ada di tangan saya ya. Kembali lagi tadi.
kenapa saya memberanikan diri untuk mengambil si Cici dari owner sebelumnya atau teman saya ya. Ya lumayan lah, harganya juga lumayan dalam kondisi yang tidak terawat gitu. Nah, kenapa saya sampai memberanikan seperti itu? Karena saya berkesimpulan dan saya juga yakin kalau itu adalah terjadi sudah terjadi miskomunikasi antara si user dan juga yang melakukan jasa pajak. Jadi ada kemungkinan miskomunikasi, ada kemungkinan dia memang tertipu, atau yang tadi si pejantan itu tidak dipacakan, cuma dipoto, tapi secara privat ya, dikirim ke user gitu. Dan itu tidak membuktikan dan tidak real kalau tidak ada video ya. Dan itu video juga harus real dan harus jelas ya. Dogi yang mana, pejantan yang mana, sama betina yang sudah kita daftarkan gitu. Nah, karena saya berkesimpulan seperti itu, yang pertama adalah terjadi fake gitu ya, jadi victim gitu, kebohongan, hanya sekedar untuk mendapatkan uang dari jasa pajak tersebut ya, pertama. Tapi mohon maaf, kalaupun ada teman-teman yang merasa video ini menyinggung teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menyinggung ya, cuman saya hanya menyimpulkan saja, dan ini saya juga mempunyai dan hanya mengutarakan pendapat saya saja ya, dan kesimpulan saya saja ya. Nah, setelah si owner si Cici itu menjualnya kepada saya, dia tidak bilang jujur juga ya kalau si Cici telah dipacakan sama pejantannya, dan itu udah kelihatan ada itu ya, cuman terjadi miskomunikasi ya. Akhirnya saya udah karena si Cici kondisinya sangat buruk sekali ya, jadi saya melakukan penginjeksian. Jadi pada akhirnya si Cici keguguran ya. Nah, dari situ saya berpendapat, karena kata owner saya juga udah 2 kali beger dikawinkan dengan pejantannya sendiri gitu ya, yang miliknya sendiri setelah dari jasa pajak tersebut ya. Nah, karena saya berkesimpulan itu kemungkinan dari saya tidak dapat menyimpulkan dari satu sisi saja, saya juga menanyakan informasi-informasi lain gitu. Kalau pejantan yang punya teman saya itu, apakah dia subur atau tidak? Nah, di sini terjadilah karena dari beberapa pengalaman yang sudah gitu ya, bahwa pejantannya itu dari 8 betina yang dipacakan cuma ada 1. Ya berarti saya menyimpulkan kalau pejantannya dia kurang subur ya, bukan tidak subur, kurang subur ya. Nah, saya berprinsip pada itu. Makanya saya ada bukti tersendiri kalau dikawinkan dengan si TP, itu si Cici sekarang alhamdulillah sudah terlihat ya perubahannya dan ada perkembangannya ya setelah pacak kemarin. Oke guys, mungkin karena videonya kalau ini terlalu panjang ya, mungkin videonya sampai di sini dulu. Next kita sambung lagi ke bagian selanjutnya sampai nanti si Cici melahirkan ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu. Tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.